Selamat siang semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir di booth Aptiknas. Terima kasih waktu dan kehadirannya sudah menghadiri sesi yang cukup menarik dari Manufacturing Digital Hub. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya David Bagus dari PT Mitra Akses Global Indo. Saya berperan sebagai solution consultant yang akan sharing-sharing sedikit tentang satu teknologi yang saat ini sedang kita kembangkan di Indonesia untuk industri manufaktur pada khususnya. Oke. Oke, mungkin saya izin singkat cerita, sharing tentang PT Mitra Akses Global Indo. Jadi kami sebenarnya selama 10 tahun terakhir memang fokusnya bergerak di industri telekomunikasi IT. Kemudian kami bergerak sebagai IT service provider yang saat ini kami sudah punya banyak sekali klien dan juga sudah mensupport banyak kebutuhan klien kami. Di total ada 1000 site ya. Dan juga kami punya 400 klien yang memang kebutuhan mereka tersebar di 80 kota. Secara bisnis kami terus berkembang. Jadi kami tidak hanya memprovide satu dua layanan saja, namun kita menghadirkan layanan-layanan lain yang lebih terintegrasi. Di antaranya ada beberapa layanan kami. Oke, jika bisa dilihat di sini ini beberapa layanan kami. Jadi dasarnya awalnya kami adalah perusahaan internet, kemudian kami di-challenge oleh publik ya, oleh klien-klien kami untuk untuk tumbuh berkembang. Ada beberapa integrasi layanan integrasi mulai dari yang sifatnya network, kemudian data komunikasi, security, sampai juga ke IoT dan juga kita punya beberapa teknologi inovasi terbaru. Tentunya kalau bicara mengenai layanan, kami perlu memastikan kepada klien-klien kami atau kepada customer kami harus bisa mendeliver layanan yang baik ya. Tentunya Mitra Akses Global Indo atau Magnet, kami punya tim yang cukup expert dalam hal product development, kemudian kami juga terus berinovasi dari tahun ke tahun gitu. Termasuk untuk teknologi yang saat ini kami sedang mau coba bawa untuk sharing ke Bapak Ibu sekalian. Oke, ini sedikit perkenalan saya. Tadi saya sudah infokan di awal. Saya hari ini akan membawakan beberapa informasi mengenai teknologi terbaru Magnet. Oke, sebenarnya ini adalah bagian dari filosofi Manufacturing Digital Hub tahun lalu, di mana ada filosofi mengenai continuous improvement. Jadi hari ini Magnet datang ke sini, datang ke booth Aptiknas untuk sharing mengenai teknologi yang kita kembangkan di Indonesia. Dan tentunya teknologi yang bukan cuma digitalisasi atau automation, namun juga teknologi yang bersifat business centric ya, dalam artian menguntungkan dari sisi efisiensi dan juga effectiveness. Teknologinya apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Jadi teknologinya adalah electronic nose. Mungkin kalau Bapak Ibu sekilas lihat electronic nose itu apa, jadi betul, mungkin Bapak Ibu sudah paham elektronik adalah elektronik, nose adalah hidung. Jadi sebenarnya kurang lebih ini adalah hidung elektronik kalau secara definisi ya. Namun secara arti lebih dalam itu sebenarnya nose ini adalah satu perangkat atau alat untuk mendeteksi bau. Baik itu yang sifatnya memang segala jenis bau, di mana untuk alat-alat ini bisa mendeteksi semua jenis bau yang nantinya bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam hal proses-proses bisnis dari sisi industri manufaktur. Electronic nose ini kita ada 3 objektif sebenarnya, yang juga dibagi dengan ada 2 objektif yang terbagi dari 3 jenis perangkat. Objektif utamanya sebenarnya tentunya ada yang sifatnya lebih mendukung proses hasil quality control yang lebih baik, maupun research and development di industri manufaktur. Kemudian objektif berikutnya adalah dari sisi environment monitoring. Kita tahu bahwa memang dari sisi objektif quality assurance misalkan di industri manufaktur itu membutuhkan satu presisi atau akurasi yang baik. Nah, Inos itu hadir, yaitu InnoSlab kalau bisa dilihat di sini di sisi paling kiri. Kemudian InnoSlab ini bentuknya portable. Pengembangan dari InnoSlab sebenarnya yang sifatnya juga masih
berkaitan dengan laboratorium, itu yang biasa digunakan, yang kita bisa gunakan nantinya untuk di proses QC maupun R&D, ada Inos Desktop. Nah, kalau dari sisi monitoring lingkungan tentunya ada yang namanya Inos Station. Jadi electronic nose ini pada dasarnya mereka menghadirkan akurasi namun juga bisa membantu proses mitigasi ya. Terutama area-area pabrik, industri manufaktur yang memang mereka memiliki concern dalam hal kepedulian lingkungan, kemudian hasil proses produksi nantinya yang memang ada kaitannya dengan bau atau aroma tadi itu sendiri. Oke, lebih dalam tentang electronic nose, ini pengaplikasiannya. Jadi kalau bicara industri manufaktur itu sendiri, kalau untuk electronic nose, ini di Indonesia memang baru ada pertama kali Bapak Ibu sekalian. Jadi kami Mitra Akses Global Indo Magnet dipercaya untuk mengembangkan teknologi ini di Indonesia. Dan kami sudah mapping ya, dalam artinya sudah memetakan kira-kira bisnis prosesnya yang mana aja sih yang sebenarnya bisa Inos support ya, mulai dari proses inspection raw material, kemudian R&D, production, quality control, dan sampai ke tahap monitoring lingkungan tadi. Jadi ini cukup integrasi juga. Kita paham bahwa teknologi itu memang harus moving forward gitu kan. Namun kita juga paham bahwa harus ada teknologi yang tetap mengutamakan sustainable development. Oleh karena itu Inos juga bisa sampai ke proses environment monitoring. Bagaimana cara kerjanya? Sangat simpel sebenarnya. Cara kerjanya dari electronic nose ini sangat simpel. Kalau kita bicara dari sisi Inos Laboratorium ya, Inos Laboratorium ini sebenarnya hanya cukup menyiapkan sampelnya saja. Sampel itu bisa bentuknya liquid, kemudian bisa bentuk solid, dan juga kita juga bisa menguji plastik ya, karena untuk packaging. Jadi sampelnya simpel sekali, kita taruh di duran gelas seperti ini. Kemudian perangkat portable ini nanti akan diisi dengan duran glass, di mana perangkat portable ini dilengkapi juga dengan air zero grade untuk menetralisir tadi baunya tadi ya. Kemudian akan diukur oleh Inos, mereka akan mengolah datanya, analisis datanya nantinya akan sampai ke tahap machine learning atau menggunakan artificial intelligence. Jadi kita juga mengembangkan teknologi ini dengan sensor, which itu adalah IoT, namun juga kita kembangkan dengan AI-nya ya. Oke, bicara mengenai Inos itu sendiri, solusi ini sebenarnya mengedepankan beberapa fungsi-fungsi utama ya. Kita sebutnya lebih ke fungsi kalau kita bicara teknis. Yang pertama adalah pembeda bau. Jadi di industri saat ini tuh Indonesia itu pada dasarnya masih cukup konvensional. Dalam artian untuk proses QC atau analisa dari sisi bau itu sendiri di proses quality control maupun R&D, beberapa masih menggunakan metode-metode konvensional. Nah untuk Inos ini secara automatically ya, secara sistem, mereka juga sudah bisa membedakan satu jenis bau dengan bau lainnya. Tentu dengan hal ini proses produksi nanti akan lebih akurat ya. Kemudian dari sisi solusi lainnya yang bisa ditawarkan Inos adalah quantification ya, kuantifikasi. Kita bisa mengukur intensitas level dari setiap bau atau aroma yang ada, yang diuji. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi bau-bau yang kita uji, apakah bau atau aroma yang memang sudah dikenali sebelumnya di sistem, namun itu tidak terrecord gitu kan, bisa diidentify dengan Inos dan dikembangkan lagi secara otomatis dengan machine learning, which disinilah part AI kita masuk ya. Jadi proses penganalisa, kemudian proses pengukuran, analisa sampai ke reportingnya, outputnya itu kita menggunakan machine learning. Kita punya programnya sendiri di electronic nose ini. Nah itu adalah satu hal ya tentang Inos. Jadi proses QC, R&D yang memang kami terima dari market yang ada saat ini itu adalah masih konvensional, masih subjektif ya. Apalagi proses QC di Indonesia itu yang sifatnya sensing analysis organoleptik ya. Untuk indera penciuman itu masih sangat konvensional. Jadi kita harapkan Inos Lab tadi itu bisa memberikan suatu inovasi baru di mana akurasi tadi yang kita coba sampaikan ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu sekalian, itu bisa menjawab kebutuhannya. Nah, bicara masalah lingkungan, pabrik, industri manufaktur itu juga tidak terlepas dari hal-hal seperti ini. Ada beberapa case yang terjadi di Indonesia pada khususnya di medio 2 tahun yang lalu, bahkan di awal tahun ini juga sempat ada case. Kalau Bapak Ibu sekalian sempat baca berita, ada banyak case, misalkan satu pabrik mereka punya kasus di mana
adanya komplain dari masyarakat sekitar terkait pencemaran lingkungan, bau, kemudian juga ada sampai mengakibatkan regulasi yang dilanggar. Nah, disinilah perannya environment solution dari Inos. Jadi kita bisa untuk Inos Station ini bisa memonitor segala jenis bau-bau kimia dari hasil proses produksi di pabrik, baik itu yang sifatnya biogas maupun memang gas-gas kimia yang memang membahayakan lingkungan ya. Of course tentu kita berharap dengan adanya Inos ini tentunya memudahkan baik itu dari semua stakeholders, baik itu dari pelaku industri itu sendiri maupun dari pemerintah ya. Regulasinya jadi bisa lebih jelas, jadi ada satu pakem di mana proses produksi di pabrik itu amannya, safety-nya adalah tidak boleh ada bau gas yang keluar, bocor ataupun sudah bisa dideteksi dengan sensor-sensor dari Inos. Inilah Inos Station Solution. Jadi melengkapi dari yang Inos Lab tadi ya untuk proses QC dan R&D. Nah, pada dasarnya sebenarnya pada akhirnya kita ingin membawa satu inovasi yang memang ada manfaatnya tentu ya. Jadi kita sudah melihat pasar Indonesia ini sangat-sangat luas dan kita bicara digitalisasi ya, termasuk tema hari ini manufacturing digital gitu kan. Jadi kita harapannya ke depannya itu semua yang sifatnya digital itu bisa memberikan manfaat yang lebih buat kita. Kalau untuk electronic nose itu sendiri, kalau kita bisa jelaskan di sini, satu itu benefitnya adalah objectivity. Kenapa objektif? Karena memang saat ini proses QC yang ada di Indonesia itu masih sifatnya subjektif sekali. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalkan cium kopi, for example ya, atau cium satu bau makanan atau bau parfum, itu persepsinya bisa beda-beda. Ada yang mungkin merasa oh ini terlalu strong, oh ini kurang spicy misalkan. Nah, itu tuh masih subjektif. Kadang bahkan beberapa use case dari klien-klien kami, mereka masih mengatakan bahwa mereka masih melibatkan banyak manpower di dalamnya, kemudian masih mengundang panelis dari luar negeri, which itu a very higher investment cost ya. Jadi kita merasa kita tidak mengedepankan subjektivitas dengan teknologi ini, itu objektif. Karena tadi akurasinya 99%, kemudian proses data proses data kualitatif dalam QC yang diubah menjadi kuantitatif itu sangat bagus buat proses produksi di industri manufaktur ya. Jadi para pelaku industri bisa lebih berpacu pada sebuah data. Kemudian real time sangat efisien sekali. Ini relate juga dengan efisiensi karena setiap proses pengujian tadi itu langsung kita bisa tahu hasilnya apakah ini lolos tes, sampelnya lolos uji qualified atau tidak. Efisiensi dan accuracy ini masih berkaitan juga. Kenapa efisien? Karena dalam satu hari misalkan Bapak Ibu dalam perusahaan Bapak Ibu punya beberapa divisi untuk proses QC gitu kan. Masing-masing divisi bisa menghasilkan 10 atau bahkan 100 volume sampel. Dengan Inos ini bisa ditambah lagi frekuensinya, bisa lebih banyak. Karena apa? Efisien waktunya, real time, kemudian juga hasil yang didapat lebih akurat dengan meminimalisir kesalahan dalam setiap pengujian. Tentunya kan waktu yang di save juga lebih banyak gitu. Consistency of result. Maksudnya di sini adalah lebih hasil-hasil yang diuji itu lebih konsisten ya. Jadi kalau kita bicara hidung manusia ya, itu kan selain subjektif juga sifatnya kadang suka lupa ya. Dalam artian untuk data yang kemarin bau atau aroma yang kemarin sudah dicium itu seperti apa gitu kan. Oh seperti ini ada perbedaan, apalagi kita bicara intensitas waktu yang cukup lama, let's say 6 bulan. Di industri manufaktur 6 bulan, mungkin sudah lupa bau yang pernah lost qualified waktu itu seperti apa. Atau ada bau-bau baru, atau ada sampel baru yang harus diuji. Nah dari sini konsistensi dari Inos itu bisa merecord semua data yang sudah capture ya dengan teknologi ini. Analisis juga, kita punya banyak metode analisis, jadi tidak hanya mengambil data, tidak hanya sensor itu menguji data tadi sampelnya, namun mereka bisa memberikan analisa dari hasil ujinya. Terakhir innovation ya, tentu di Indonesia mungkin electronic nose ini terbilang baru, benar-benar baru, GRAS ya. Jadi tahun 2025 ini di end of Q4 ini Inos masuk di Indonesia, kita kembangkan di Indonesia dan banyak klien-klien kami yang sudah mulai nih mempertimbangkan Inos di tahun 2025. Jadi mereka merasa bahwa memang betul sekali ini inovasi yang baru dan inovasi ini harapannya bisa membawa perubahan ya
dalam hal proses bisnis mereka. Oke, terakhir dari saya sebelum saya tutup sesi sharing informasi tentang Electronic Nose, saya berharap tentunya teknologi yang PT Mitra Akses Global Indo kembangkan, yang saya share ke teman-teman Bapak Ibu sekalian siang ini tidak hanya bersifat digitalisasi saja, namun kita bisa menciptakan satu environment yang positif gitu. Jadi tidak semua teknologi itu harus digitalisasi saja atau automation saja, namun tetap harus mengutamakan sustainable ya. Nah, Inos hadir di sini dan tentunya untuk bisa berkembang digitalisasi kemudian automation itu bisa dimulai dari saat ini. Magnet atau Mitra Akses Global Indo hadir untuk sebagai pelopor untuk Electronic Nose di Indonesia, dan tentunya untuk menggapai itu semua kita juga butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian, semua stakeholders baik pelaku industri manufaktur dan juga regulasi dari pemerintah, semua juga kita saling support satu sama lain. Kurang lebih dari saya itu Bapak Ibu, mungkin bisa saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya terkait Enos ya dari Magnet ID ini. Ada Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada yang penanya kita akan menyediakan souvenir, Pak. Gitu. Saya aja yang tanya boleh nggak, Pak? Boleh, apa aja yang tanya gitu. Enggak harus ini juga, mungkin mau nanya bapaknya gitu. Atau mau nanya kantornya, Pak, di mana, Pak? Kalau saya yang bertanya nih, Pak. Oke. Untuk kantornya sendiri. Kantor kita kebetulan di daerah Jakarta Barat, Kebun Jeruk. Itu kantor termasuk workshop, ada juga satu workshop di Bandung sih. Oke, jadi sudah ada 2 kantor ya di Indonesia. Betul. Ada di Jakarta dan ada di Bandung. Ya. Oke, jadi para Bapak Ibu sekalian yang ingin berkunjung, melihat-lihat mungkin ada lihat di sana juga workshopnya ada magnetnya juga ya Pak. Betul. Ada alat kita juga, jadi mungkin ada bisa dibilang ada klien-klien mungkin potensial dari Bapak Ibu juga, atau relasi yang ingin tahu bagaimana sih cara Inos bekerja, kita bisa datang kantor kita di daerah Kebun Jeruk, Geraha Kencana. Di sana kita bisa langsung demokan ya. Jadi bisa bawa sampel, any kind of sampel, kopi, essential oil, kemudian parfum, makanan, semuanya plastik, itu bisa kita uji gitu. Dan tentunya itu bisa dilihat nanti gimana sih kualitasnya Inos gitu kan. Oke. Berarti ini untuk semua segmentasi manufaktur ya Pak? Betul Pak. Keren. Khususnya sebenarnya lebih ke F&B, kemudian plastik packaging gitu sih. Oke, tentunya yang manufaktur yang menghasilkan limbah-limbah yang berkaitan dengan regulasi yang ada di Indonesia ya. Bau juga, aroma, semuanya bisa. Oke. Ada mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau mau ditanya sama Bapaknya? Izin saya mau nanya. Ya, silakan Pak. Untuk sistem Inos ini sendiri, dia mendeteksinya itu apakah harus di ruangannya tertutup, ambil sampel gitu, atau bisa ini onsite lah, ibaratnya kita punya kayak semacam tank sendiri, misalnya kayak storage tank kayak kebetulan saya bergerak di bidang agrobisnis di CPO. Iya Pak. Nah sekarang kan kita lagi ibaratnya lagi tinggi-tingginya untuk kualitas CPO itu tidak terkontaminasi MOSMOA. Oke. Nah, jadi sistem si Inos ini sendiri bisa nggak untuk mendeteksi? Sorry Pak, sistem apa? Maksudnya dari apa? Inos. Inos ini sendiri maksudnya bisa nggak untuk mengetahui bahwa produk CPO kita ini terkontaminasi dengan aroma atau yang ada parameternya lah gitu, maksud saya gitu. Ya, sebenarnya oke. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Sorry Pak. Euro. Pak Euro, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Mungkin saya izin jawab ya Pak ya. Jadi cara kerjanya kembali lagi Pak, sebenarnya kalau untuk Inos itu kita dasarnya itu ada empat solusi lah ya. Salah satu tadi pembeda mungkin Pak. Jadi sekiranya ada baseline atau ada sampel yang ingin diuji, ingin tahu nih perbedaannya atau bahkan juga kemiripannya bau tersebut atau hasil proses produksi tersebut, baunya itu ada perbedaan sejauh mana. Kemudian apabila misalkan juga sifatnya ingin tahu intensitas levelnya ya, dalam artian misalkan satu sampel gitu, apakah ini dari sisi intensitas levelnya itu sudah memenuhi yang ideal gitu, itu juga bisa. Sampai ke juga tahap tadi ya, identifikasi, dalam artian apakah dia punya kemiripan bau dengan aroma-aroma sebelumnya yang sudah terrecord di sistem. Jadi memang cara kerjanya seperti itu Pak, dan kita bisa secara sistem bisa
kita bisa demokan ini langsung gitu kan ke pabrik, misalnya ke pabrik Bapak atau relasi Bapak atau partner Bapak, itu kita bisa lakukan. Bisa sampelnya dikirimkan ke kami akan kasih, kita akan coba ujikan, nanti kita akan kasih lihat gitu kan, kita akan bikin video documentation gitu. Dan hasilnya seperti apa, analisanya nanti seperti apa. Oke. Ya, sama-sama Pak. Mungkin ada yang lain? Selamat siang, saya Mita. Sebenarnya saya nggak ada hubungannya dengan ini, cuma saya pengen tahu aja. Iya Bu. Kalau dari di Inos sendiri, itu kan ada datanya gitu kan. Betul. Bau-bau apa aja yang ada. Nah itu tuh apakah kalian sudah punya standarnya? Atau misalnya gila, ini contoh apa namanya di F&B gitu, ini contohnya bau ini. Atau kita yang mengajukan? Itu apakah udah ada semuanya, terus kita tinggal nambahin? Atau kalian, atau emang dari nol itu, datanya itu emang dari nol gitu? Oke. Biasanya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya izin jawab ya Bu ya. Jadi sebenarnya it's very good question sebenarnya Bu. Tadi itu banyak juga ditanyakan sama klien-klien kita. Kalau untuk data Bu, biasanya standar itu kita kembalikan ke klien. Untuk industri manufaktur sendiri mereka biasanya sudah punya standar sendiri ya. Industri yang sifatnya manufaktur kah atau farmasi, mereka sudah punya jenis-jenis bau yang sudah ada. Kalau pertanyaannya misalkan mereka tidak punya sama sekali datanya gitu kan, kita bisa ambil sampel mereka yang sudah baseline-nya, misalkan sudah dipasarkan misalkan. Nah kita ambil, kita masukkan ke dalam Inos, jadi mereka akan merecord secara automation. Jadinya mereka akan, karena kita punya machine learning tadi Bu ya, AI based, jadi itu akan merecord, udah secara otomatis mereka bisa, sensornya bisa membaca itu sih Bu. Kalau dari sisi pengenalan bau tadi itu ya Bu ya, kurang lebih itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih untuk Bapak David dari Magnet ID. Pemaparan materi yang sangat luar biasa, dan ini baru ya Pak, baru ada satu di Indonesia yang bisa mendeteksi aroma, sensor aroma ya. Betul sekali Pak. Oke, bisa menghubungi beliau langsung di kantor yang ada di Jakarta atau di Bandung ya Pak? Ya, Jakarta mungkin ya kalau. Jakarta ya kalau Bapak. Oke. Jakarta Barat ya. Terima kasih Pak untuk waktunya, kita berikan aplaus untuk Bapak David. Terima kasih banyak Pak.